أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita masih di awal-awal muka surat 233, masih terkait dengan syarah hadis Heraklius itu. Qala rahimahullahu taala tayyib. Qauluhu fa'atauhu wa hum bi Iliya. Maka mereka mendatangi Heraklius setelah utusan mengundang mereka, memanggil mereka dalam keadaan mereka di Iliya, di Palestina. Fada'ahum fi majlisih. Kemudian Heraklius mengundang mereka ke majelisnya. Karena maji'u Herakl ila Iliya tasyakkuran lillah. Ketibaan Heraklius ke Iliya, padahal kalau kita lihat di masa pemerintahan dia, pusat pemerintahan itu di mana? Pusat pemerintahan Romawi yaitu di Konstantinia. Konstantinia itu sekarang adalah di mana itu? Di Turkiya. Dulu pusat pemerintahannya di situ. Setelah wallahu alam, setelah Konstantin 300 tahun setelah kurang lebihnya 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit itu, Konstantin yang berkuasa. Nah, dia yang membangun Konstantinia di Turkiya itu. Nah, dari Turkiya, dari apa itu? Ya rahmukallah, Konstantinia, dia berjalan kaki ke sana, ke Iliya. Ala zuhurihi ala jaisil faris. Bersyukur kepada Allah karena dia menang terhadap pasukan perang Persia. Peperangan yang mana? Yaitu perang pada tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan masa peperangan perang Badar itu. Disebutkan di dalam sejarah selama bertahun-tahun yang sangat panjang, Heraklius setiap kali perang melawan Kisra bin Hurmuz itu, Kisra Anusirwan, selalu kalah. Pasukannya senantiasa kalah. Makanya dia bernadar kepada Allah, kali ini kalau dia menang, maka dia akan berjalan kaki sejauh itu dari Konstantinia di Turkiya sehingga ke Iliya di Syam. Dan memang pada tahun-tahun itu, bukan tahun-tahun itu maksudnya ya, di masa menjelang perang Badar, ternyata Kisra dia ingin betul-betul menaklukkan Romawi. Setelah dia menang berkali-kali, maka dia ingin sekalian menghabiskan orang-orang Romawi itu. Dia dengan bala tentara yang sangat besar berangkat dari Persia. Persia itu di mana? Mana? Paris. Itu malah justru ikut mana? Ikut Romawi, ya. Iya, di Iran, Irak itu. Semuanya adalah Persia, kerajaan Persia Raya. Nah, dia berangkat ke dekat Konstantinia, mengepung benteng terbesar. Benteng terbesar orang Romawi waktu itu di Konstantinia. Benteng terbesar kedua adalah Amuria. Tak boleh untuk main-main. Tatkala mereka dikepung, maka terjadi peperangan berbulan-bulan. Heraklius bertahan di bentengnya itu. Cuma dengan suatu tipu daya dan tahu-tahu dia dengan sejumlah pasukannya berangkat menembus. Mungkin ada jalan tikus atau apa. Tetap yang namanya kerajaan besar itu memiliki jalan-jalan rahasia untuk keluar. Nah, dia sudah tahu, dan inilah salah satu fungsi dari intelijen. Tahu bahwasanya kerajaan Persia di sana sedang relatif kosong. Karena memang ya Kisra sedang yakin ini Heraklius akan kalah. Maka dia membawa sejumlah besar pasukan. Nah, makanya dengan jalan tikus itulah dia pergi malah sampai ke Persia sana. Menaklukkan Persia, menduduki istana Persia dan menangkap para bangsawan dan para pangeran. Nah, begitu Kisra mendengar itu langsung dia pulang. Dalam keadaan negaranya sudah diacak-acak, dihancurkan. Nah, itulah kemenangan yang sangat besar setelah berpuluh-puluh tahun tidak pernah menang. Sebentar. Nah, inilah yang dikatakan dia bernadar kalau kali ini dia, siapa itu? Heraklius menang setelah sekian lama kalah, maka dia akan berjalan kaki sejauh itu. Tulis dan seterusnya di bawahnya.
Nah, tatkala dia menjalankan nadarnya itu bertepatan dengan masa perdamaian Hudaybiyah. Toyib, kita lanjutkan cerita yang tertulis di sini. Melanjutkan pembacaannya. Kama akhrajahul Bukhari wa Muslim min tariqi Shalih bin Kaisan ani bin Syihab. Shalih bin Kaisan lebih tua dari Ibnu Syihab, tapi dia mau mengambil ilmu dari Ibnu Syihab dari Az-Zuhri. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu akhbarah. Yaitu Ibnu Abbas bercerita kepada Ubaidullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Qaisar. Rasulullah SAW menulis surat kepada Kaisar Heraklius, yad'uhu ilal Islam, mengajak dia untuk masuk Islam. Wa ba'asa bi kitabihi ilaihi ma'adihiyatal kalbi. Baik. Nabi mengirimkan suratnya itu kepada Heraklius bersama dengan utusan Nabi, yaitu Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Wa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyadfa'ahu ila azimi Busra. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Dihyah agar menyerahkan surat tadi kepada pembesar Busra. Jangan langsung, khawatir nanti tak sampai karena masalah bau wabah, para bau wabah tuh, ya, para penjaga-penjaga yang mungkin mempersulit. Maka suratnya itu hendaknya melewati pembesar Busra. Nah, pembesar Busra dimuliakan, dia akan membawa ke sana. Dia atau mungkin utusan akan membawa ke Rumiyah. Atau tergantung Heraklius ada di mana akan didatangi. Afwan. Toyib. Liyadfa'ahu ila Qaisar, agar pembesar Busra itulah yang menyerahkan surat tadi kepada Qaisar. Wa kana Qaisar lamma kasyafallahu anhu junuda Faris, dan Kaisar tatkala Allah menghilangkan dari darinya itu pasukan perang Persia. Gimana kasyafaan? Ini bukan sekedar mengalahkan, tapi itulah cerita tadi, yaitu Allah menyingkirkan pasukan yang mengepung wilayahnya Heraklius waktu itu, yang dipimpin langsung oleh Kisra bin Hurmuz, mengepung mana itu? Bizantium atau Konstantinia itu. Inilah makna kasyafaan, bukan sekedar mengalahkan, tapi memang mengusir tekanan dari pasukan Persia yang sebesar itu. Masya min Hims ila Ilya, dia berjalan dari Hims, yaitu di Damaskus, sampai sehingga ke Ilya di Palestina. Tayyib, syukran lima ablahullah, karena bersyukur atas kurnia yang Allah berikan. Ablae'an ama. Falamma ja'a Qaisara kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala surat Rasulullah SAW tiba di Qaisar, qala hina qara'ah, dia berkata tatkala dia membaca surat tadi, iltamisu liha huna ahadan min qaumih, carikan untukku di sini satu orang dari kaumnya orang itu, li as'alahum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jelas lafaz sallallahu alaihi wasallam ini dari sebagian rawi tentunya ya, bukan Heraklius bersolawat. Apalagi solawat nariyah, tak mungkin Heraklius solawat nariyah. Tayyib, untuk aku bertanya kepada mereka tentang Rasulullah yang ini. Wa fi riwayati Abi Ja'far an-Nufaili an kalami Abi Sufyan, fa kharajtu ila nafarin, fa kharajtu fi nafarin min Quraisy. Maka saya keluar dalam satu rombongan dari Quraisy, akhidan ila Syam, untuk memulai keberangkatan ke Syam. Wa kana fihi matjaruna, dan di Syam adalah tempat perniagaan kami. Faqadim tuha, saya tiba di tempat itu, hina dhahara Herakl, tatkala Heraklius menang, alaman kana aradahu min Faris, terhadap pasukan yang menghadang dia dari Persia. Fa akhrajahum minha, dia berjaya mengeluarkan mereka dari wilayah itu. Ya, setelah mereka tahu negara mereka hancur, maka mereka memang pulang, orang-orang Persia itu. Fangtaza'a anhu salibahul a'zam, wangtaza'a anhu salibahul a'zam, dia mencabut
eh, mencabut untuk dia wang taza'alahu, mencabut untuk dia salibnya yang terbesar. Waqad kanu salabuhu iya, yaitu mereka pasukan Persia telah merampas salib terbesar tadi yang menjadi milik dia. Mungkin apa? Dirampas tapi masih dibawa oleh mereka tatkala mereka mengepung. Kemudian dia berjaya untuk mengambil kembali Tuhannya itu. Salib jadi Tuhan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Hidayatul Hayaro, pertama kali bid'ah tasolib ini adalah bid'ahnya Konstantinia. Tatkala dia masuk Islam, dia dengan ibunya itu Hailanah, dan dia merasa sedih dengan orang-orang Nasoro yang dijajah dan ditindas uh, oleh Romawi yang setengah. Waktu itu Romawi terbagi jadi dua, Romawi yang musyrikun dan Romawi yang masuk Nasroniyah. Tatkala dia sedang sedih hati, dia lihat di langit, ternyata ada salib gergasi, salib raksasa bercahaya. Tertulis apa? Bihadatung sorun, tapi dengan bahasa mereka tentunya ya, bukan dengan bahasa Arab ataupun bahasa Jawi, bukan. Tapi tulisannya apa itu? Dengan ini kalian akan tertolong. Maka dia tanya kepada pasukan yang lain, kepada para pembesar, kalian lihat tak itu yang di langit? Oh iya, kami tengok. Ternyata orang yang datang dari luar pun mengatakan, iya kami tengok, memang ada salib besar tertulis itu. Akhirnya mereka memperbanyak salib. Ya, ini tertipu oleh setan. Dan memang setelah itu mereka menang, mengalahkan setengah dari Romawi yang masih musyrikun itu. Dengan itu mereka senantiasa mengagungkan salib. Falamma balaghahu dzalika minhum, tatkala dia berjaya, tatkala berita itu datang kepadanya dari mereka, wa balaghahu anna salibahu ustunqidzalah, dan sampai kepadanya berita bahwasanya salibnya telah diselamatkan untuk dia, diselamatkan oleh sebagian bala tentaranya mungkin. Wa kanat himsu manzilah, dan Hemas itu tempat tinggalnya Heraklius. Biasa kan raja punya tempat tinggal banyak di berbagai tempat, itu biasa. Istana-istana atau villa atau apa tak tahu. Thayyib. Fa kharaja minha ala qadamai, maka dia keluar darinya, keluar dari Himas untuk menuju ke Ilya di atas kedua kakinya, yaitu bernadar dengan jalan kaki. Mutasyakiran lillah, demi bersyukur kepada Allah. Hina roda alaihi marot, tatkala Allah mengembalikan kepadanya apa yang Allah kembalikan itu. Li yusalliya fi baitil maqdis, untuk dia sholat di Baitul Maqdis. Baik. Busitolahu tariq, jalannya dihamparkan untuk dia. Bil basat, nggak tahu basat itu berupa apa, pokoknya jalannya diperbagus, dipercantik, karena apa? Kaisar akan melewati jalur ini. Wa yulqa alaiha royahin, dan wewangian ditebarkan di jalanan tersebut. Falam mantaha ila Ilya, tatkala dia sampai tiba di Ilya, wa qadha fiha salatah, dia menyelesaikan salatnya di Ilya, wa ma'ahu batariqatuhu wa asaqifatur rum, dia disertai dengan para patrik dan para uskup Romawi. Qal Ibnu Abbas bercerita, waqad qadima alaihi kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah tiba kepadanya surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'adihiyata bni Khalifat al-Kalbi, beserta Dihyah bin Khalifah al-Kalbi al-hadis. Akhrajahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir bisanadin hasan wa yajuzu tashihuh, boleh disahihkan. Jadi ini tambahan faedah bagus. Takhrijnya Anda sebutkan di bawah itu. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa kana sababu dzalik, sebab kenapa Heraklius tahu-tahu ada di Ilya, ma rawahu Tabrani, ma rawahu Tabari wa Ibnu Abdul Hakam min turuq, dari berbagai jalan yang muta'adidah, saling menguatkan. Mulakhasuha, kesimpulan dari riwayat-riwayat itu apa? Anna Kisra aghza jaishahu bilada Herakl, bahwasanya Kisra menghasung pasukannya untuk menyerang negeri-negerinya Heraklius. Fa kharabu kasiran min biladi, mereka pasukan Kisra itu meruntuhkan banyak dari negeri-negeri Heraklius.
Maka jangan heran kalau apa? Salib yang terbesar pun ditangkap, dirampas oleh pasukannya Kisra itu. Sumastabto'a Kisra amirah. Kemudian Kisra itu menganggap komandannya, komandan pasukan dia itu lambat di dalam bertindak. Fa'arada qatlah, maka dia ingin membunuh komandan pasukan dia. Wa tauliyata ghairih, dan menjadikan orang lain sebagai pengganti untuk apa? Memimpin pasukan. Fa'atla'a amiruhu ala dzalik. Ternyata si komandan ini diberitahu, mungkin apa ya, tetap masing-masing komandan ada apa? Pasukan yang setia, ada mata-mata juga, itu biasa. Diberitahu rencana dari pemimpin terbesarnya, yaitu Kisra, bahwasanya dia akan dibunuh dan ditukar. Toyib. Fabatona Herakl, maka dia membuat hubungan rahasia dengan Heraklius. Wastalaha ma'ahu ala Kisra, dan berdamai bersama Heraklius untuk menyerang, untuk melawan Kisra. Jadinya apa? Berkhianat, karena merasa dia akan dikhianati oleh rajanya sendiri. Wan hazama anhu bijunudi Faris. Ini wawa alam dohirnya kembali ini ke Kisra ataukah ke komandannya tadi. Intinya adalah apa? Pasukan Persia itu akhirnya kalah. Fama Herakl ila Baitil Maqdis. Kemudian Heraklius pergi ke Baitul Maqdis, syukran lillahi ta'ala, bersyukur karena sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala ala dzalik, atas kemenangan tadi. Wasmul amiril madkur, nama komandan yang disebutkan itu adalah Syahar Baroz. Ya, ini nama itu ya, bahasa Persia. Wasmul ghairil ladzi arada Kisra ta'mirah, komandan lain yang mana Kisra ingin menjadikannya sebagai amir, Farhan. Selesai dari Fathul Bari. Ini kesimpulan cerita dari berbagai riwayat yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh. Wa qauluhu bi Ilya ismu madinatin azimatin fis Syam. Ini adalah nama kota yang besar di Syam, bimakna baitillah. Kita tahu Il artinya adalah Allah. Israfil, Mikail, Il artinya adalah Allah. Au annahu ma'khudun min ismi baniha. Ini alal khilaf, sebagaimana juga dijelaskan oleh Yaqut Al-Hamawi. Atau mungkin Ilya ini diambil dari nama pembangunnya, nama yang mendirikan. Ini ada. Qala Yaqut Al-Hamawi rahimahullah, Ilya bi kasri awwalihi wal lam wa ya. Wa alif mamdudah Ilya. Ismu Madinati Baitul Maqdis. Nama kota Baitul Maqdis. Qila maknahu Baitullah. Ada yang mengatakan maknanya adalah Baitullah. Wahakal Habsi fihil qasr. Ini salah satu ulama sejarah Al-Habsi menukilkan qasr, yaitu Ilya tanpa ada hamzah qata. Wa fihi lughatun salisah, ada cara pembacaan yang ketiga, hatful ya'il ula. Berarti membacanya pendek. Fayuqal Ilya bi sukunil lam wal mat, dan ada mat. Ada hamzah setelah alif. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, qil, ada yang mengatakan innama sumiyat Ilya bismi baniha. Dinamakan Ilya sesuai dengan nama yang mendirikannya. Wa huwa Ilya ibnu Iram, ibni Sam, ibni Nuh. Masya Allah, ini zaman yang sangat tua ya kalau betul seperti itu. Alaihi salam. Wa huwa akhu Dimashq. Iya, berarti ini nama-nama orang menurut cerita itu. Wa Hims, wa Urdun, wa Filistin. Iya, semuanya adalah nama-nama orang. Keturunan siapa? Iram. Baik. Intaha min mu'jamil buldan. Qauluhu fa'atau hadza min balaghatil ikhtisar. Kita tahu dalam ilmu balaghah ada yang dinamakan irsal wal ikhtisar, diringkas dan melompat. Kemudian mereka datang kepada Heraklius. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu fa'atau taqdiruhu, ketetapan kalimatnya diperkirakan, yaitu arsala ilaihim fi talabi ityanir rukab, fi ityanir rakab,
yaitu Heraklius mengirimkan utusan kepada mereka untuk meminta agar rombongan itu didatangkan. Faja'ar Rasul, kemudian utusan dari Heraklius datang, yatlubu ityanahum, meminta agar mereka itu datang. Ityan pakai hamzah qata itu ya harusnya. Fa'atau, maka mereka pun datang. Jadi kalimatnya panjang sebenarnya namun diringkas. Tayyib. Kaqaulihi ta'ala, contoh balaghah dengan pola apa? Ikhtisar. Seperti firman Allah Ta'ala, faqul nadrib bi'asakal hajar fangfajarat. Kemudian kami katakan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu itu kepada batu itu, maka memancarlah 12 mata air. Jelas apa? Ada takdirnya. Fadoroba. Kemudian Musa pun memukul. Fangfajarat, barulah air itu memancar. 12 mata air itu. Ini contoh, yaitu apa? Ikhtisar. Ini ilmu balaghah, selesai dari Fathul Bari. Qauluhu fada'ahum fi majlisih. Selanjutnya Heraklius mengundang mereka, menjemput mereka untuk masuk ke majelisnya. Wa haulahu udhama urum. Dan di sekelilingnya ada para pembesar Romawi. Wa fi riwayati Shalih bin Kaisan an Zuhri indal Bukhari, dengan nomor yang ana sebutkan itu, fangtalaqa bi wa bi ashabi. Dia berangkat, yaitu utusan itu berangkat bersama saya dan teman-teman saya, hatta qadimna Ilya, sehingga kami tiba di Ilya. Fa'udkhilna alaih, kemudian kami dimasukkan kepada Heraklius. Boleh udkhilna atau adkhalna, utusan tadi memasukkan kami untuk menemui Heraklius. Fa'idha huwa jalisun fi majlisi mulkih. Ternyata dia sedang duduk di majelis kerajaannya. Wa alaihi taj, dan di atas kepalanya itu ada taj. Apa itu? Mahkota ya? Iya, mahkota. Tayyib. Disebutkan di dalam perang Qadisiyah, tatkala para sahabat berjaya untuk menaklukkan Qadisiyah. Qadisiyah berarti negerinya siapa? Negaranya siapa? Persia itu ya, punyanya Kisra itu dan seterusnya. Mereka mendapati ada mahkota yang sangat besar. Kepalanya itu kecil dibandingkan kepala kita, dibanding mahkota itu kecil aja kepala kita. Lalu ini mahkota siapa berarti? Mungkin apa? Orang-orang zaman dulu, orang-orang Raja Persia yang dulu-dulu yang memang apa? Besar kepala. Besar kepala lain artinya. Yang kepalanya besar, badannya besar. Baik. Kenapa? Karena Kisra sendiri badannya besar kan? Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, tatkala Umar bin Khattab dikirimi ghanimah. Ada apa? Ada seluar. Katanya ini seluarnya Kisra. Semua sahabat kecil dibanding dengan seluar itu. Hanya ada satu sahabat yang mampu memakainya. Itu kalau Kisra aja segitu, apalagi yang mungkin apa? Nenek moyang dia, mungkin apa? Orang-orang gergasi memang. Jadi mahkotanya memang sangat besar. Adapun untuk mahkota yang Heraklius, wallahu a'lam. Ini sudah zaman sekarang. Zaman apa? Zamannya Nabi. Badan mereka tidaklah sebesar yang dulu-dulu. Wa idza haulahu udhama urum. Ternyata di sekeliling dia ada pembesar Romawi. Qauluhu ar-Rum. Sekarang Romawi itu siapa? Hum min dzurriyyati Ishaq bin Ibrahim. Mereka dari keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim. Qala Imam Ibnul Athir rahimahullah, zakara Ishaq ibnu dzikru Ishaq bin Ibrahim wa auladih. Cerita tentang Ishaq bin Ibrahim dan anak-anaknya. Qil, ada yang mengatakan wa nakaha Ishaq Rifqa binta Batwil, gitu ya bacanya ya. Nabi Ishaq menikah dengan Rifqa bintu Batwil. Fawaladat lahu Isan. Kemudian istrinya melahirkan Is. Wa Yaqub, tahu Amain apa? Tahu Amain ya, tahu Amain, tahu Am, yaitu kembar. Anaknya Nabi Ishak ada dua, yaitu Is dengan Yakub. Wa inna Isan kana akbarahuma. Is ini yang paling tua. Wa kana umru Ishak lamma wulidalah Siti Nasanah. Usia Nabi Ishak tatkala ada anak yang dilahirkan untuk dia, usianya adalah 60 tahun. Masya Allah, menunggu sampai apa? 60 tahun baru dapat anak.
Ini pengaturan dari Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala. Summa nakaha ibnu Ishaq Nasamah binti Ammih. Nasamah binta Ammih. Kemudian ibnu Ishaq itu menikah dengan Nasamah. Kalau ini nama orang, kalau tidak ya, Nasamah ini adalah apa? Suatu keturunan atau jiwa. Anak perempuan dari Pak Cik dia, Ismail. Masya Allah. Fawaladat lahur Rum. Kemudian si Nasamah ini melahirkan untuk dia Rum. Ibna Is. Wa kullu banil asfar min waladih. Semua Bani Asfar, orang-orang Romawi, adalah dari anaknya si Rum ini. Selesai dari Al-Kamil Fitari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah warum min waladi Is ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihi wassalam. Alas sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa dakhala fihim tawaifu minal Arab. Masuk ke dalam golongan mereka beberapa kelompok dari Arab. Min Tanuh wa Bahram wa Bahra wa Sulaih wa ghairihim min Ghassan. Ya, raja-raja Ghassan, mereka afiliasinya memang apa? Bersekutunya adalah kepada Rum. Wa kanu sukanan bisyam, mereka orang-orang yang tinggal di Syam. Ghassan ini adalah Arab, tetapi apa? Di sempadan Syam, di Busra sana. Falamma ajlahumul muslimun anha, tatkala kaum muslimin yaitu di zaman Umar mengusir mereka dari anha, yaitu apa? Dari Madinah, dakhalu biladar Rum, ataukah kembali ke yang terdekat yaitu Syam kah? Maka mereka masuk ke negeri-negeri Romawi. Fastautonuha, mereka bertempat tinggal di sana di negeri-negeri Romawi. Fakhtalatot ansabuhum, nasab mereka kemudian bercampur. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu wada'a bi tarjumani. Heraklius meminta didatangkan penerjemahnya. Wa huwal mu'abbiru an lughatin bi lughatin ukhra. Ini definisi penerjemah, yaitu orang yang mengungkapkan suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Qala al-Allamah Ibnu al-Athir rahimahullah, at-tarjuman bidham wal fath, boleh tarjuman, boleh turjuman. Huwallazi yutarjimul kalam, yaitu yang menerjemahkan kalam. Apa makna yutarjim? Yang kuluhu min lughatin ila lughatin ukhra, yaitu memindahkan kalam tadi dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Wal jama'at tarajim, dijamakkan jadi tarajim. Wa ta' wan nun zaidatan, tak dengan nun, yaitu turjuman, itu tambahan. Jadi yang asal apa ya? Ra jim dengan mimnya. Baik, selesai dari An-Nihayah. Wa qala al-Allamatul Fuyumi rahimahullah. Baik, tarjama fulanun kalamah, maknanya apa? Idza bayyanahu wa awdahah, apabila dia menerangkan dan menjelaskannya. Jadi fungsi terjemah adalah untuk menerangkan. Wa tarjama kalama ghairih, maknanya apa? Idza abbara anhu bi lughatin ghairi lughatil mutakallim, mengungkapkan kalam tadi dengan suatu bahasa yang tidak dipakai oleh bahasa si pembicara, dengan bahasa yang dipahami oleh si pendengar tentunya. Wasmul fa'il turjuman, isim fa'ilnya. Wa fihi lughatun, ada beberapa cara pembacaan. Ajwaduha fathut ta wa dhammul jim wasaniyah dhammuhuma, turjuman. Thayyib. Ma'an, ya semuanya didhammahkan. Yang sebelum alif tentunya ya. Thayyib. Turjuman, tapi jelas apa? Mimnya wajib di fathah. Ini anak salah kasih harokat ya. Turjuman harusnya, tak mungkin mimnya itu di dhammah, sementara setelahnya adalah harful mat, itu tak mungkin. Jelas turjuman, mimnya di fathah itu harusnya. Thayyib. Bija'li ta tabi'atan lil jim, yaitu taknya mengikuti jim, yaitu didhammahkan. Wasalisah, dan yang huruf ketiganya yaitu jim itulah ya. Yang ketiga, yaitu cara penulisan yang ketiga, fathuhuma, di fathah. Bija'lil jim tabi'atan lita, berarti apa? Tarjaman. Wal jama' tarajim. Wa ta' wal mim asliyatan. Ta, ini berarti alal khilaf ya. Kalau yang tadi mengatakan apa? Ibnul Asir, tak dengan non zaidah, taknya berarti zaidah. Kalau di sini taknya bahkan asli. Fa wuzina
Berarti wazannya apa? Tarjama. Tarjama yutarjimu. Tayyib. Dengan wazan apa? Fa'lala. Fa wazan tarjama ay fa'lala. Mithlu dahraja. Wa ja'al al-jauhari at-ta' zaidah. Al-jauhari menjadikan taknya ini ziyadah aja. Wa auradahu fi tarkib rojama. Mendatangkan di pembahasan rojama. Wa yuwafiquhu ma fi nuskhatin minat tahdzib. Dan ini sesuai dengan yang didapatkan dalam naskah at-tahdzib min babi rojama, bukan tarjama. Ini alal khilaf, nggak masalah. Aidon. Qala Lahyani wa huwa at-tarjuman wat turjuman. Lakinnahu dzukiral fi'li fir rubai. Ya, fi'ilnya ikut apa? Pola rubai. Walahu wajh, ada sisi yang lain lagi. Ini khilaf tak masalah. Sekedar tambahan faedah aja. Thayyib, fa innahu yuqal lisanun, apa ini berarti ya? Murjumun. Berarti apa? Tak mungkin mimnya disukun. Mestinya apa? Sukunnya di dalam ro, di pada ro-nya. Murjumun. Idza kana fasihan. Qawalan, ya fasih dan banyak berbicara. Lakinnal aksar ala asolati ta, tapi kebanyakan lugawiyin menyatakan taknya ini asli. Selesai dari Al-Misbahul Munir. Kita tambah sedikit ya faedah yang lebih mudah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa tarjuman al-mu'abbiru an lughatin bi lughah. Orang yang mengungkapkan suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Wa huwa mu'arrab. Ada yang mengatakan lafaz tarjuman ini asalnya bahasa asing, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab, diimport. Wa qila Arabi, ada yang mengatakan ini asal dari apa? Rojama. Tayyib, alal khilaf. Wa qaulu Hirakal ayyukum aqrabu nasaban bihadar rajul. Heraklius bertanya, siapa dari kalian yang lebih dekat nasabnya kepada lelaki ini? Ya dulu ala anna qaribal insan aula ayyus alaan. Ini faedah yang penting. Ini menunjukkan bahwasanya kerabat seseorang itu lebih layak untuk ditanya. Li'annahu a'rafu bihi min ghairih, karena dia lebih tahu tentang orang itu daripada orang lain. Ini biasanya. Makanya kalau misalkan apa seorang lelaki ingin merisik wanita, tapi dia sendiri tak seberapa tahu, nggak boleh pacaran kan, tak boleh ada boyfriend atau girlfriend atau apalah seperti itu. Maka tanyakan karakter wanita ini kepada orang-orang terdekat dari wanita ini. Mungkin apa? Tanyakan kepada bapaknya, ibunya atau kerabat-kerabatnya itu. Demikian pula si wanitanya jangan asal terima. Ini yang melamar siapa? Oh, lelaki itu. Coba kita tanyakan kepada kerabat-kerabat dari lelaki itu. Tayyib. Yang memang layak untuk dipercaya sih orang yang ditanya itu. Min ghairihim, daripada yang selain sanak kerabat. Min ajli annahu la yunsabu ila qaribihi ma yalhaquhu bihi ar. Kenapa? Annahu la yansibu ila qaribihi ma yalhaquhu bihi ar. Karena yang namanya kerabat, yaitu apa? Mungkin saudara mara, adik beradik, atau yang masih dekat-dekat dengan orang itu nasabnya, tidak akan mau menisbatkan kepada kerabatnya ini sesuatu yang akan menimbulkan aib bagi keluarganya sendiri. Makanya kalau seorang abang ditanya, adikmu gimana? Ah, dia itu penakut, ah dia itu kedekut, ah dia itu serba membuat saya susah. Nah, ini akibatnya akan dia sendiri yang kena nanti. Oh, kalau adiknya kayak gitu, abangnya mungkin sama kok, dan seterusnya. Makanya, terutama orang Arab tak suka untuk memburuk-burukkan kerabatnya sendiri. Tapi apa? Tentunya apa? Kejujuran, harus ada kejujuran. Makanya, mereka lebih layak ditanya daripada orang yang nasabnya itu terlalu jauh, atau bahkan bukan senasab. Ingdal adawah, tatkala ada permusuhan. Kalau ada permusuhan, tetap dia tidak mau kerabatnya itu diburuk-burukkan. Kama yaf'alu ghairul qarib, seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang bukan kerabatnya. Maka yang layak ditanya adalah orang-orang yang dekat. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Kita ambil sedikit lagi. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, qauluhu an Hirakal annahu sa'ala ayyuhum aqrabu nasaban ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyas'alahu an. Heraklius bertanya kepada mereka, siapa yang nasabnya paling dekat kepada Nabi SAW, karena Heraklius ingin bertanya kepadanya tentang Nabi tadi. Para ulama mengatakan hikmahnya, innama sa'ala
qoriban nasab, Heraklius hanyalah bertanya kepada orang yang nasabnya dekat kepada Nabi, li'anahu a'lamu bihalih, karena orang ini lebih dekat, lebih tahu tentang keadaan Nabi tersebut. Wa ab'adu min ayyakdziba fi nasabihi wa ghairih, dan akan lebih jauh dari kemungkinannya daripada untuk apa? Berdusta di dalam nasabnya sendiri. Ini masih senasab. Takkan saya bohong atas nasab saya sendiri, orang yang masih dekat dengan saya, wa ghairih, dan yang selainnya. Baik. Intinya apa? Alladzi ya'lam hujjatun ala man lam ya'lam. Yang tahu hujah terhadap yang tidak tahu. Jelas apa? Baladiyatur rajul adra bi syi'abiha. Bahwasanya apa? Orang yang tinggal di negeri itu lebih tahu tentang kedalaman dari negeri itu. Baik, selesai dari Syarah Nawawi. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.